Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan materi ilmu perundang-undangan ya. Hari ini kita akan membahas tentang pertama itu ada teori hierarki peraturan perundang-undangan. Jadi hari ini bahwasannya kita akan mempelajari hierarki itu adalah tata urutan secara sistematis kronologis tentang hierarki dari suatu peraturan perundang-undangan. Maka seperti yang selalu saya sampaikan bahwasannya peraturan perundang-undangan itu bukan hanya undang-undang, tetapi mencakup dari undang-undang dasar sampai peraturan daerah. Ini keseluruhan ini adalah peraturan perundang-undangan. Jadi sebagai orang hukum kita jangan lagi sempit menafsirkan bahwasannya peraturan perundang-undangan itu hanya undang-undang. Bahwasannya hierarki peraturan perundang-undangan eksistensi atau keberadaannya ada di pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Yang pertama ada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, yang kedua ketetapan MPR, yang ketiga Undang-Undang Strip Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, dan yang keempat peraturan pemerintah, yang kelima peraturan presiden, dan yang keenam peraturan daerah. Bahwa undang-undang dasar itu merupakan aturan yang sangat filosofis, yang paling mendasar ya. Ini mengilhami berbagai peraturan yang ada di bawahnya. TAP MPR, undang-undang atau Perpu, PP, Perpres hingga Perda itu harus mengacu kepada undang-undang dasar. Maka apabila undang-undang bertentangan dengan undang-undang dasar, apabila cacat formil maka bisa dibatalkan di Mahkamah Konstitusi. Dan apabila pasal-pasalnya diuji material, maka bertentanganlah pasal-pasal dari suatu undang-undang itu terhadap undang-undang dasar, maka pasalnya itu dapat dibatalkan atau dimungkinkan untuk direvisi oleh adresat utama. Nah, jadi keseluruhan dari peraturan perundang-undangan ini tentunya harus mengacu kepada Undang-Undang Dasar, tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang Dasar. Sebagai orang tata negara, bahwasannya Undang-Undang Dasar ini juga menjadi objek kajian kita karena Undang-Undang Dasar ini sebagai suatu hal yang filosofis yang mengatur mengenai kehidupan ketatanegaraan. Semuanya diatur di sana sehingga berbagai peraturan perundang-undangan yang ada di bawahnya tidak boleh bertentangan dengan undang-undang dasar. Nah, bahwasanya Hans Kelsen dalam teorinya mengupas tentang dua sistem norma. Yang pertama, sistem norma statik. Yang kedua, dinamik. Apa itu norma statik? Adalah sistem yang melihat pada isi norma. Jadi dilihat konten hukumnya, substansi hukumnya. Menurut sistem norma yang statik, norma umum dapat ditarik menjadi norma yang khusus, atau norma-norma khusus dapat ditarik dari suatu norma yang umum. Jadi ini lebih kepada substansi yang spesifik ya, yang khusus, dan itu juga norma yang khusus itu diambil dari norma yang bersifat umum. Kemudian yang kedua ada sistem norma yang dinamik, yaitu sistem norma yang melihat pada berlakunya suatu norma dari cara pembentukannya atau penghapusannya. Jadi dua sistem norma ini menurut Kelsen bahwasanya suatu norma itu dapat menghasilkan suatu yang khusus dengan menarik norma dari yang umum, itu kalau yang statik. Sedangkan yang dinamik itu adalah dari melihat pada pemberlakuan dari suatu norma itu ya, seperti apa norma itu dibentuk ataupun dihapuskan. Jadi ini kedua sistem ini tentunya akan mempengaruhi ya seperti apa norma-norma peraturan perundang-undangan, seperti apa konten hukumnya, substansinya, kemudian seperti apa cara pembentukannya. Nah, ini kan kalau kita berbicara sistem, sub-subnya itu harus dilengkapi, harus terpenuhi. Karena apa? Sistem itu dikatakan sempurna apabila sub-subnya itu terlaksana dengan baik. Begitu juga dengan sistem norma ini bahwasannya mulai dari pembentukannya, cara penghapusannya, sampai isinya itu juga harus diperhatikan agar peraturan perundang-undangan itu dapat dikatakan memadai, dapat dikatakan sempurna, dapat dikatakan terpenuhi aspek-aspek dalam pembentukan peraturan perundang-undangan itu.
Nah, Adolf Merkel menyatakan bahwasannya norma hukum selalu memiliki dua wajah, das Doppelrechtlich. Lebih lanjut, menurut Adolf Merkel, bahwasannya suatu norma hukum ke atas bersumber pada norma yang ada di atasnya. Tetapi ke bawah ia juga menjadi sumber dan menjadi dasar bagi norma hukum di bawahnya. Kalau ini wajah, kemudian ini wajah ya, eh, maka yang ini itu diilhami dari peraturan yang ada di atasnya. Itu juga peraturan yang di bawahnya. Ini juga mengilhami aturan-aturan yang ada di bawahnya. Dan ini adalah teori jenjang norma dari apa namanya Hans Kelsen ya, yang atas kemudian di apa namanya dimodifikasi oleh muridnya Hans Nawiaski. Bahwasannya teori jenjang norma atau Stufenbauerrecht dari Hans Kelsen menyatakan bahwasannya Grennorm norma 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 ya, itu dari Kelsen ya, teori dari jenjang norma, teori hierarki peraturan perundang-undangan, kemudian disempurnakan oleh muridnya Hans Nawiaski. Nah, Hans Nawiaski membagi apa namanya, ini kan seperti piramida ya. Yang pertama itu ada start fundamental norm. Nah, start fundamental norm ini adalah undang-undang dasar ya. Jadi teori kelompok norma Hans Nawiaski lebih menspesifikasinya. Kalau tadi Hans Kelsen cuma menyebutkan norma-norma-norma, tetapi Hans Nawiaski membagi atau mengklasifikasikannya sesuai dengan hierarki peraturan perundang-undangan. Jadi lebih spesifik. Ya, start fundamental norm itu adalah undang-undang dasar, kemudian start Grundgesetz itu adalah undang-undang dasar, undang-undang atau perpu ya. Kemudian ada formal Gesetz ya, ini juga masuk kepada tataran apa namanya undang-undang ya. Kemudian ada Verordnung dan Autonomsatzung, ini adalah peraturan pemerintah. Kemudian ini adalah aturan-aturan pelaksana ya, peraturan presiden, hingga Autonomsatzung itu adalah peraturan daerah. Sehingga ini adalah hierarki ya, kelompok norma yang diutarakan oleh Hans Nawiaski. Sehingga kalau genomnya apa namanya Kelsen itu sebenarnya kalau konteks Indonesia genom itu adalah Pancasila. Sedangkan kenapa di teorinya Nawiaski itu tidak ada lagi kategori genom ya, karena kembali lagi kita bahwasannya di hierarki peraturan perundang-undangan memang Pancasila itu tidak ada di sini, tidak ada di hierarki kita ini. Tetapi menurut Pak Wahyono bahwasanya Pancasila itu mengilhami seluruh peraturan perundang-undangan yang ada. Mulai dari Undang-Undang Dasar sampai Perda itu harus mengacu pada Pancasila. Bahkan di Undang-Undang 1211 juga diatur bahwasanya Pancasila dan Undang-Undang Dasar itu menjadi acuan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Itu dia, sampai di sini perkuliahan kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.